Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali video dakwah Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah aksi Kang Ujang Bustomi untuk menghentikan seorang mengaku kiai yang mengajarkan ritual pesugihan babi ngepet. Kang Ujang kemudian melihat orang yang melakukan ritual tersebut kemudian berubah sikap menjadi babi. Lalu bagaimanakah kronologi Kang Ujang untuk membongkar perbuatan menyesatkan yang dilarang Tuhan itu? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Jadi saya itu sudah berada di ketinggian 150.000 kaki curut. Jadi ada warga, konon katanya di sini ada oknum atas namakan kiai, namanya Kiai Nasrul. Kiai Nasrul ini dia konon katanya raja ngepet. Raja ngepet, dia banyak sekali pasiennya. Konon katanya mempunyai babi ngepet. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Video ini adalah ketika Kang Ujang ditantang oleh Kiai Nasrul untuk melakukan duel kesaktian ilmu kanuragan. Yang mana, Kiai Nasrul ini tidak terima atas perbuatan Kang Ujang, yang mengatakan dirinya adalah seorang kiai pemilik pesugihan babi ngepet. Hal tersebut bermula dari banyak informasi warga yang disampaikan kepada Kang Ujang Bustomi, bahwa di sebuah kampung yang berada jauh dari keramaian kota, ada seorang mengaku kiai yang katanya bisa memberikan pesugihan, yaitu jika ada orang yang ingin bisa segera kaya raya. Orang tersebut diminta melakukan sebuah ritual yang diyakini sebagai ritual babi ngepet. Itu dikarenakan mereka yang pernah ikut melakukan ritual tersebut selalu bersuara layaknya suara babi. Banyak orang gelap mata yang telah menjadi kurban dari sang Kiai Nasrul ini. Dan di daerahnya yang memang tergolong orang-orang yang kurang ilmu agama dan pendidikan, percaya saja apa yang dikatakan oleh sang Kiai. Apalagi Kiai Nasrul adalah orang yang sangat dihormati di kampung terpencil tersebut. Dan mendengar hal yang demikian, tentu saja Kang Ujang meminta warga untuk tidak percaya kepada Kiai Nasrul itu. Apapun motifnya, ilmu pesugihan itu hanyalah mitos yang dibuat-buat oleh orang-orang penganut ilmu iblis. Hal tersebut hanyalah penipuan yang dilakukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Apalagi jika hal tersebut adalah dilakukan oleh seorang kiai, pasti hal tersebut adalah sebuah penipuan.
Karena tidak mungkin seorang kiai yang lurus menjalankan agama, mempercayai, apalagi melakukan hal yang menyesatkan. Termasuk juga dengan Kiai Nazrul. Pasti orang tersebut hanyalah oknum mengaku kiai, agar dipercaya untuk melancarkan modus penipuannya. Namun ternyata, apa yang dikatakan Kang Ujang Bustomi itu tersebar luas di daerah Kiai Nazrul. Sehingga dengan demikian, banyak warga yang kemudian tidak lagi percaya dengan sang kiai. Dan hal tersebut membuat Kiai Nazrul menjadi sangat marah kepada Kang Ujang Bustomi. Dia mengaku merasa difitnah oleh Kang Ujang. Dan untuk membuktikan hal tersebut kepada warga, dia kemudian menelepon Kang Ujang Bustomi. Dia mengundang Kang Ujang datang agar bertabayun kepada dirinya, yaitu agar Kang Ujang tidak menyebarkan fitnah keji itu kepada warga. Dan karena diundang oleh Kiai Nazrul, itulah Kang Ujang kemudian datang ke rumahnya. Kang Ujang ingin memberikan klarifikasi tentang tuduhan sang kiai yang katanya telah memfitnahnya itu. Saya justru mengundang Anda ke sini ingin mempertanyakan permasalahan itu. Ya. Kenapa Anda menyebarkan fitnah? Cara bahwa saya yang mengajarkan babi ngepet itu ini. Yang menyebarkan fitnah siapa? Mohon maaf. Anda. Kapan Anda mendengarnya? Dari masyarakat. Masyarakat yang mana? Tidak hanya sekedar di lingkungan sini saja. Dari luar daerah sini banyak yang bicara pada saya. Mendengar perkataan Kiai Nazrul yang demikian itu, Kang Ujang pun mencoba memberikan penjelasan bahwa apa yang dikatakannya itu adalah karena memang banyak mendapatkan informasi dari warga, bahwa memang banyak yang mengatakan bahwa Kiai Nazrul adalah seorang kiai yang mengajarkan ritual pesugihan babi ngepet. Dan sebagai seorang yang diberi pengetahuan ilmu agama, memang seharusnya Kang Ujang memberikan pencerahan kepada warga, yaitu agar tidak lagi percaya kepada seorang Kiai Nazrul jika memang mengajarkan ritual pesugihan. Karena ilmu pesugihan itu hanyalah modus yang diajarkan orang-orang untuk berbuat kejahatan. Dan sebab itulah saya mengundangmu, kata Kiai Nazrul kepada Kang Ujang Bustomi. Sang Kiai meminta agar tidak mengatakan kepada warga bahwa dia adalah kiai yang mengajarkan pesugihan babi ngepet. Masyarakat yang mana, mohon maaf? Masyarakat, saya kesini juga, saya disuruh masyarakat loh. Anda tidak perlu tahu. Yes. Pokoknya yang penting, saya sudah mendengar telinga saya sendiri, dengan mata saya, tahu sendiri orang yang bicara pada saya. Bicara sama saya bahwa Anda menyebarkan fitnah. Nah, sekarang gini aja, tinggal jawab jujur sama Anda. Apakah Anda benar memiliki babi ngepet? Dan banyak Bukan orang, urusan Anda. dan banyak orang yang di sini minta babi ngepet. Bukan urusan Anda. Nah, tinggal jawab saja, kenapa harus marah? Mohon maaf, saya keras. Mengetahui Kiai Nazrul yang terus berusaha menyalahkan dirinya, Kang Ujang pun bertanya kepadanya. Kang Ujang ingin tahu sendiri dari Kiai Nazrul tentang yang diceritakan warga itu. Apakah benar sang kiai memang tidak mengajarkan pesugihan babi ngepet? Dan mendengar pertanyaan Kang Ujang yang demikian, Kiai Nazrul ternyata tidak ingin menjawabnya. Dia meminta Kang Ujang tidak ikut campur perbuatannya. Tentang pesugihan itu Kang Ujang tidak perlu tahu, karena hal tersebut bukan urusannya. Lalu mengapa ada seorang yang sejak tadi melakukan ritual seperti suara babi? Tanya Kang Ujang seraya menunjuk seorang pria telanjang dada di hadapannya. Lagi-lagi sang kiai tidak bersedia menjawabnya. Kang Ujang tidak perlu tahu hal tersebut, karena juga bukan urusannya. Mengetahui sang kiai yang tidak bersedia menjawab, Kang Ujang pun berkata dan mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Kiai Nazrul memang mengajarkan pesugihan babi ngepet itu. Dan bahkan Kang Ujang meminta sang kiai berhenti atas perbuatannya. Dan mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian, Kiai Nazrul pun menjadi bertambah murka. Sehingga dengan kemarahannya itu, dia ingin segera menghajar Kang Ujang Bustomi. Oke, saya ini orang yang paling disegani, paling dihormati, ditakuti di daerah sini. Tapi Anda sudah merusak nama baik saya. Sama saja, saya juga orang yang disegani dan hormati sama istri saya. Sudah sekarang begini aja, saya ingin coba-coba dengan kemampuan. Nggak usah coba-coba. Saya dari tadi ngomong, jangan coba-coba. Baik. Kalau coba-coba saya nggak mau. Baiklah. Ya.
Terjadi pertarungan hebat Kang Ujang Bustomi dengan Kiai Nazrul yang sangat sombong itu. Dengan kekuatan ilmu iblis yang dimilikinya, sang Kiai berusaha menyerang dan menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi, memang Kang Ujang adalah tokoh pemilik ilmu hikmah yang tak ada yang mampu menandingi. Sehebat apapun ilmu Kiai Nazrul yang menyerangnya, serangan itu sedikitpun tak mampu menggoyahkan tubuhnya. Sampai pada akhirnya, ilmu hikmah Kang Ujang Bustomilah yang kemudian menunjukkan kekuatannya. Ketika ilmu hikmah pamungkas itu menghantam, tubuh sang Kiai langsung tumbang di lantai rumahnya. Tubuh itu tepar terkapar tak bergerak, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat Kiai Nazrul, sang Kiai sesat pemilik pesugihan babi ngepet itu. Dan setelah berhasil melumpuhkan sang Kiai, Kang Ujang mencoba untuk menyadarkan orang yang melakukan ritual pesugihan babi ngepet itu. Kang Ujang membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Juga solawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan, iblis babi ngepet yang menguasai jiwanya hancur, dan sang pria itu bisa disadarkan. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.